perikatan ya. Perikatan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu, mulai dari saya. Di sini saya bernama Gabriel Mulamundai, saya dari angkatan 23 nomor 01 0224 itu NIM saya. Saya perkenalkan, nama saya Gustaf Arnaldo Marsukur dengan NIM 2402010296. Perkenalkan, nama saya Laurensius Senalita Nuap dengan NIM 2402210227. Oke teman-teman, sekian dari perkenalan kami. Nanti selanjutnya teman-teman akan melihat pembahasan kami mengenai putusan perkara Mahkamah Agung nomor 235 K/PDD/2024. Halo semuanya, terima kasih sudah mampir kembali di podcast kami kali ini. Beberapa menit ke depan kami akan mengajak teman-teman untuk ngobrol santai bersama kami, tapi juga tidak lepas dari wawasan yang masih akan kami berikan untuk teman-teman, dan tentunya wawasan yang akan kami berikan akan menambah pengetahuan dari teman-teman juga. Oke, langsung saya tidak baik. Oke, gas. Oke, baik. Selanjutnya sebelum masuk dalam pembahasan kami kali ini mengenai uang prestasi, yang dimana antara PT Coca-Cola dan juga PT Mas Express. Sebelum masuk dalam pembahasan yang inti, mungkin saya sedikit menanyakan dari teman saya Aldo dan juga Ami mengenai pengalaman mereka, apakah mereka ini pernah melakukan perjanjian dan juga apakah mereka pernah melakukan prestasi atau tidak. Mungkin dari saudara Nabi dulu. Kalau dari saya, mungkin pengalaman saya mengenai perjanjian juga ini, mana satu pihak itu melakukan prestasi. Jadi jadinya seperti ini. Jadi waktu itu ada satu kejadian di mana saya ini meminjamkan mobil rental. Jadi berarti Naldo adalah perusahaan mobil rental, ya, rental mobil di satu wilayah. Saya tidak mau sebutkan sini karena waktu itu masalahnya sudah selesai. Jadi saya meminjamkan mobil kepada peminjam ini dengan melakukan perjanjian terlebih dahulu. Jadi perjanjian kerusakan di luar mesin, seperti bodi, interior segala macam yang rusak itu ditanggung oleh si peminjam. ya. Tapi kalau kerusakan mesin itu semua ditanggung oleh saya sebagai peminjam. Lalu kami itu melakukan perjanjian batas peminjaman 1 minggu. Waktu peminjaman 1 minggu. 1 minggu dengan harga itu 3.500.000. 1 minggu 3.500.000. Setelah itu sudah deal-dealan, kemudian mobilnya dibawa. 1 minggu berikutnya seharusnya sudah dikembalikan mobilnya pada hari yang ditentukan, tapi tidak ada tanda-tanda dari si peminjam ini untuk mengembalikan mobil. Lalu kebetulan saya ini banyak kenalan di seputar daerah itu. Dia menginformasikan dengan saya, bilang, "Pak, ini mobil kamu kenapa kok bisa ada di bengkel? Ada kecelakaan atau bagaimana ini? Soalnya lihat lecet parah." Dia bilang, "Mobil yang mana?" Terus difoto, kirim. Terus saya lihat, "Oh, ini mobil saya, mobil yang dipinjamkan 1 minggu yang lalu, belum dipulangkan." Terus lanjut, saya pergi ke TKP bersama bapak. Ke TKP, sampai sana kami tanya langsung ke tempat bengkelnya itu, bengkel. Mobil kenapa? Katanya kecelakaan, diserempet orang. Namun tidak ada peminjam itu tidak ada di situ. Si peminjamnya cuma Taruh mobil di situ, tapi dia tidak ada di situ. Dan sudah, kemudian kontaklah, saya meminta tukang bengkel ini kontak dia untuk datang dulu. Jadi setelah dia datang, bertemu dengan saya, dia kaget. Setelah itu saya bilang, "Bagaimana? Ini mobil sudah rusak, sudah lecet. Jadi apa harus bertanggung jawab untuk memperbaikinya, ganti rugi. Apalagi ini sudah melanggar perjanjian, prestasi." Terus dia bilang, "Iya baik, nanti saya ganti. Nanti setelah perbaikan ini saya antar pulang." Setelah antar pulang gitu,
harusnya kan dia melakukan biaya ganti rugi toh, karena dia apa bawa mobil dengan ugal-ugalan, mobil lecet, jadi otomatis klien yang lain kan mau meminjam tidak bisa, mobil yang dipinjam ini sementara kondisi lecet. Setelah itu saya melakukan surat somasi kepada dia. Setelah kesepulang itu saya kasih surat somasi. Oh, berarti dari bengkel itu belum ada perbaikan? Sudah, hanya tidak semulus, tidak semuanya gitu. Maksudnya lecet-lecet yang lain tidak diperbaiki karena mungkin dia tidak sanggup membayar atau bagaimana, saya juga kurang tahu. Setelah itu dia tidak memindahkan surat somasi yang saya berikan ini. Maksudnya untuk biaya ganti rugi itu, masa kasih pulang mobil tapi waktu itu dia kasih pulang, tapi saya tidak ada di tempat, jadi kasih kunci saya ke karyawan, dia pulang sudah. Jadi saya melakukan surat somasi, tapi tidak dimintahkan oleh dia. Jadi saya ini melakukan tuntutan kepada pengadilan sudah bahwa dia ini melakukan manifestasi telah melakukan penipuan tidak bertanggung jawab. Gitu. Mungkin itu saudara saya. Tapi itu permasalahannya sudah selesai. Sudah selesai. Pada akhirnya dia mengganti rugi karena sudah saya bawa ke pengadilan, jadi dia bersedia untuk mengganti rugi semua kerusakan, semua masalah yang dia sudah berbuat dia selesaikan. Kira-kira kisaran berapa itu? Mungkin saya kemarin rugi sekitar belasan. Mungkin dari Aldi ada pengalaman sedikit. Dari saya mungkin saya pernah dengar itu ada tetangga yang mencicil sebuah motor gitu dari pihak ini dan dealer. Dia sudah membayar selama beberapa bulan, tapi di pertengahan jalan, misalnya kan percicilan sekitar tahun-tahun, misalnya sudah 1 tahun, tahun kedua begitu, tiba-tiba dia nunggak macet begitu sekitar 2 bulan 3 bulan. Terus dari pihak dealer ini datang ini tanya kenapa sampai nunggak, dan masih diberi kesempatan untuk 1 bulan lagi untuk ini lunasi sebenarnya lunasi tapi dalam waktu tidak diindahkan, akhirnya mengirimkan ini seperti yang aku bilang tadi somasi atau peringatan tertulis ke ini yang mencicilnya si tetangga ini mengirimkan somasi terus tidak diindahkan. Akhirnya dari pihak kita mengambil keputusan untuk menarikan kembali, tetapi dilakukan dengan gugatan ke pengadilan, gugatan perdata karena dia dalam melakukan kontestasi gitu. Akhirnya singkat cerita ya motor tersebut sudah kembali ke dealer, dan uang yang selama cicilan itu dianggap sebagai sewa motor. Dianggap sebagai sewa motor selama sudah dia pakai. Itu saja. Ya teman-teman, itu sedikit pengalaman dari teman saya Nalo yang tidak ada buat prestasi dan juga perjanjian. Oke, selanjutnya kami akan membahas sedikit lebih jauh mengenai inti topik dari pembahasan kali ini, yaitu tentang kontestasi, di mana di sini antara PT Coca-Cola sebagai distribusi Indonesia dan juga PT Mas Express. Oke, kami akan membahas lebih jauh mengenai topik pembahasan kali ini tentang perkara antara PT Coca-Cola Distribution Indonesia dengan PT Mas Express, di mana putusan 4235 K/PDT/2024 merupakan salah satu contoh nyata dari kasus kontestasi. Ya, selain dari Naldo dan juga ahli tadi sempat menjelaskan pengalaman sedikit. Di mana kasus ini dari putusan Mahkamah Agung ini dia sangat menarik untuk kita kaji. Iya betul, dia sangat menarik karena di situ ada menggambarkan kasus ini, dia menggambarkan penerapan dari pasal 1238 dan juga pasal 1243 KUH Perdata, yang dimana diinterpretasikan oleh Mahkamah Agung sendiri dalam konteks sengketa komersial yang modern. Nanti selanjutnya saya meminta teman Aldo bisa jelaskan sedikit mengenai kronologi ini. Saudara Aldo bisa jelaskan sedikit mengenai kronologi
permasalahan antara PT Papua Indonesia dan juga PT Mas Express Makassar? Saya rasa kasus ini juga cukup menarik. Saya sudah baca-baca yang kakak Galang share ke saya, sudah baca-baca sedikit. Di sini menarik karena berdasarkan keputusan Mahkamah Agung ya, tahun 2024 itu, kasus ini berawal dari perjanjian antara PT Coca-Cola ini sebagai distribution dan PT Mas Express sebagai menerima barang gitu. Jadi yang menggugat di sini ini dari PT Coca-Cola pada yang tergugat Mas Express ini. Nah, di mana dalam perjanjian itu tergugat harus mendistribusikan barang ini sesuai perjanjian gitu, sesuai targetnya dia di mana-mana yang harus didistribusikan oleh PT Mas Express ini. Seperti jadwal pembayaran, terus ini jadwal pengiriman dia, bagaimana itu harus sudah sesuai dengan perjanjian. Namun di sini ini yang saya lihat dan juga sesuai fakta yang ada dalam teks ini, dalam pelaksanaannya tergugat dianggap tidak memenuhi persyaratan yang perjanjian dari yang mereka sudah buat itu. Kan seperti kita tahu dalam pasal berapa 1328 kan yang suatu perjanjian asas konsensualisme itu di mana asas itu mengatakan bahwa perjanjian itu dibuat sebagai undang-undang untuk mereka yang membuatnya gitu. Jadi berlaku sebagai undang-undang. Begitu. Jadi di sini sorry, saya yang keliru. Konsensualisme kan perjanjian itu perasaan kesepakatan. Mungkin agak keliru sih kita. Jadi jangan menjudge seseorang. Jadi di sini itu dia melakukan one prestasi. Iya. Dia itu tidak secara tidak langsung dia sudah melanggar asas yang dalam perjanjian. Pasal yang ada dia tidak melanggar begitu, tidak memenuhi isi perjanjian. Jadi tergugat ini merasa dirugikan, bukan merasa dirugikan, memang rugi karena rugi sudah mendistribusikan barang, otomatis distribusi barang pasti kan menggunakan anggaran. Tidak mungkin tidak, pengiriman ini kan istilahnya pakai kontainer kapal, otomatis kan bayar contoh. Baru ini sudah rugi, terus lagi selain rugi itu juga mereka kehilangan ruang pasar untuk pasar itu dia hilang, tidak ada begitu karena ini barang yang sudah dikirim ini tidak distribusikan karena sudah lambat sudah lewat waktu yang disepakati. Jadi dari tergugat ini melakukan somasi. Penggugat melakukan somasi. Penggugat ini melakukan somasi kepada tergugat. PT Mas Express. Tapi PT Mas Express ini tidak menindakkan begitu. Mereka tidak menggubris, tidak pikir dengan itu surat somasi. Jadi dari PT Coca-Cola ini melakukan penggugat ke pengadilan. Tergugat ini di pengadilan. Terus dari tingkat pengadilan itu mereka lanjut ke kasasi Mahkamah Agung sampai kasasi Mahkamah Agung gitu. Jadi mungkin itu saja yang saya baca selanjutnya sih mungkin secara dijelaskan analisis yuridisnya itu seperti apa. Ya, selanjutnya saya minta teman mendengar pembahasan dari teman ahli mengenai analisis yuridis, di mana tadi kronologinya sudah dijelaskan teman saya. Teman ahli menjelaskan analisis yuridis hukum itu seperti apa dari perkara kasus antara PT Coca-Cola dan juga PT Mas Express. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang analisis yuridis terhadap putusan ini. Yang pertama itu ada identifikasi unsur wali prestasi. Di mana Mahkamah Agung dalam putusan perkara ini melihat bahwa ada unsur-unsur
sebagaimana yang telah dimaksud dalam pasal 1238 KUH Perdata. Dalam kasus ini telah terpenuhi prestasi yang telah dilakukan oleh PT Mas Express. Jadi masih seperti Dikarenakan ada 3 hal itu yang pertama terdapat perjanjian sah antara kedua belah pihak. Nah, di mana kita tahu sendiri bahwa perikatan itu lahir dari perjanjian. Nah, perjanjian sah ini apabila ada kesepakatan. betul. Nah, berjalan orang kasus memang orang lancar. Kayaknya Pak Ali ini saya lihat dalam perdata nih Lancar. lancar sekali ya. lumayan lah. Lanjut. Nah, di dalam kasus ini kedua pihak ini sudah melakukan perjanjian sudah sah. Iya. Jadi sebenarnya harus dilaksanakan dengan etikat baik lah. Asas tidak baik. Etikat baik. Terus yang kedua itu ada debitur atau pihak tergugat gagal memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan, yaitu sesuai dengan kronologi tadi yang Saudara Anda sampaikan bahwa pihak debitur tergugat atau PT Mas Express ini telah melanggar ini perjanjian dengan mengirim barang dengan waktu melebihi itu atau tidak sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Iya. Atau di misalnya suruh kirim barang 2 bulan tapi dia 2 bulan ke depan baru kirim. Terus yang ketiga itu ada somasi. Nah, somasi ini telah dilakukan oleh penggugat itu. Yang berarti kalau misalnya kalau somasi sudah dikirimkan berarti pihak tergugat ini sudah secara hukum sudah melakukan wan prestasi, sudah lalai begitu. Terus berdasarkan ketiga hal ini, Mahkamah Agung memutuskan bahwa ini PT Mas Express ini telah secara murni melakukan wan prestasi. Ya, terus yang berikutnya setelah identifikasi unsur wan prestasi ada juga penilaian terhadap somasi. Somasi seperti kita tahu itu adalah teguran atau peringatan yang bersifat tertulis. Nah, berdasarkan salah satu tokoh ahli hukum yaitu Prof. R. Subekti, dia menyatakan bahwa somasi itu bukan hanya sebagai formalitas administratif, tetapi sebenarnya somasi itu berisi tentang besaran ganti rugi juga dari dalamnya begitu. Terus dalam kasus ini somasi itu menjadi elemen penting dalam menilai bahwa adanya unsur kelalaian. Terus ada majelis hakim juga berpendapat bahwa tanpa adanya somasi tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai bukan prestasi. Jadi harus dilakukan ini somasi itu dia sebagai langkah awal. awal. Betul. Kalau somasi tidak diindahkan berarti sudah Lanjut ke pengadilan. Iya. Seperti yang saya katakan tadi Iya. apa? Dari somasi pengadilan baru mungkin ke tingkat kasasi, Mahkamah Agung ya. Apabila dari si pihak tergugat melakukan banding. Ya. Terus ada yang ketiga itu ada penerapan pasal 1243 KUH Perdata. Ini dalam memutuskan perkara ini, Mahkamah Agung menerapkan pasal 1243 KUH Perdata. Penerapan pasal 1243 KUH Perdata ini seperti yang kita tahu bahwa pasal ini menyebutkan bahwa tentang ganti rugi dan penggantian biaya atau bunga. Nah, di sini PT Coca-Cola telah memberikan dokumen keuangan yang di dalamnya berisi tentang besaran ganti rugi yang harus diganti. Kan melalui distribusi barang tersebut kan PT Coca-Cola telah mengalami kerugian yang cukup besar karena akibat keterlambatan tersebut. Nah, ini terus hakim itu menolak tuntutan kerugian imaterial. Kalau kerugian material kan itu berupa uang ya, uang. Kalau imaterial itu berupa kerugian yang secara langsung tidak dapat diganti dengan uang atau benda. Ya seperti reputasi begitu. Reputasi terus dari Coca-Cola ini kan sudah pasti Kalau tahu. punya barang tidak didistribusikan terus nanti orang tuntut ke dia lagi, nanti akhirnya orang tidak mau beli lagi Coca-Cola tuh karena apa? Dia sudah sering melakukan keterlambatan. Padahal yang salah ini dari PT Mas Express ini. Betul. Imaterial. Jadi hakim menolak kerugian imaterial itu. Hakim hanya menentukan kerugian yang material, yang berupa uang yang bisa dilihat secara nyata. Terus ada pertimbangan mengenai itikat baik. Dalam kasus ini menilai aspek formal perjanjian. Mahkamah Agung menilai adanya pelanggaran terhadap prinsip itikat baik. Prinsip itikat baik seperti yang kita tahu terdapat dalam pasal itikat baik tadi itu terdapat dalam pasal 1338 itu KUH Perdata ayat 3 itu, di mana
setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan etikat yang baik tanpa ada paksaan dari pihak tanpa manapun paksaan ya. dari pihak manapun. Nah, dalam konteks ini terduga dinilai tidak memiliki etikat baik karena melanggar perjanjian yang telah dibuat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih saudara Abi sudah menjelaskan mengenai analisis teknisnya, mengenai pertimbangan hakim, dan juga ada pasal-pasal yang dilanggar dari si tergugat juga PT Mas Express, di mana dia sudah melanggar asas etikat baik juga. Kemudian juga ada pasal 1243, ada pasal 1238, yang mengenai asas etikat Soalnya baik. Pak Ali juga ini sangat menguasai sekali soal pericatan ya. Pasal-pasalnya lancar sekali ya. Ya, lumayan lah. ini mungkin waktu Ibu Catherine mengajar, Pak Ali Sangat mendengarkan. Jadi bisa kalau ketemu kasus itu Pak Ali langsung tahu ini kena di mana, kemana. Pak Ali langsung Sasaran tahu. Bisa jadi. Terima kasih ya saudara Aldi. Oke. Saudara Aldo bisa menjelaskan mengenai implikasi hukum dari perkara Coca-Cola dan juga Mas ini kira-kira seperti apa yang di sini? Terima kasih. Mungkin saya akan jelaskan sedikit tahapan dia di dalam. Yang pertama itu mungkin ada masalah asing pasti. Putusan ini memastikan bahwa pihak yang melanggar kontrak ini harus mengganti rugi, bertanggung jawab mengganti rugi. Dan juga hal ini penting untuk menjaga kepercayaan bisnis. Kalau misalnya dari pihak PT Mas Express sebagai tergugat ini dia tidak mengindahkan surat somasi, terus tidak bertanggung jawab, tidak melakukan ganti rugi, itu kan Timbulnya tidak percaya. tidak percaya. Jadi Jadi PT-PT lain yang ingin mau bekerja sama dengan mungkin yang PT sudah bekerja sama dengan PT Coca-Cola jadi tahu bahwa PT ini, PT Mas Express ini dia tidak berkompeten dalam melakukan perjanjian. Dia suka melakukan uang prestasi terus tidak membayar ganti rugi. Begitu. Padahal dia salah, tapi tidak mau. Jadi kan otomatis pihak-pihak yang lain mau bekerja sama yang lain. tidak mau, karena sudah takut. Mungkin dan juga dia punya PT Mas Express bisa di blacklist dari perusahaan-perusahaan karena yang mau ingin bekerja sama dengan dia. Jadinya dia punya peluang pasar itu jadi kecil. PT Mas Express jadi kecil, mungkin bisa mengalami kebangkrutan gitu. Mungkin salah satu itu. Dan yang kedua itu, poin yang kedua itu pentingnya somasi. Seperti yang saudara Ali menjelaskan tadi, somasi merupakan surat yang tertulis, dengan tertulis di mana kasus ini menjelaskan somasi itu harus dilakukan dalam sengketa perdata. Dia sebagai langkah awal. Kalau tidak ada langkah awal ini, kita tidak bisa langsung menuju ke pengadilan. Tidak bisa. Karena syarat awal untuk melakukan tuntutan ke pengadilan itu kita harus melakukan somasi terlebih dahulu kan? Betul. Nah, setelah itu tanpa ada somasi, tuntutan ganti rugi ditolak. Karena bagaimana kita langsung ke pihak Tapi langkah awal tidak ada. Maksudnya bukti langkah awalnya bahwa dia ini tidak mau memindahkan atau tidak mau membayar ganti rugi tidak ada. Kan kalau dengan kita memberi somasi kan dia tahu bahwa dia harus mengganti rugi. Tapi kalau kita tidak memberikan somasi dan kita langsung menggugat dia ke pengadilan, bagaimana dia tahu gitu kan? Nah itu mungkin salah satu dari saya. Yang ketiga itu mediasi dan penyelesaian alternatif. Kan jadi sebelum adanya somasi ini, ini dia punya apa? Di luar litigasi, dia punya di luar alternatif. Maksudnya kalau memang kita tidak mau dibawa ke ranah hukum, kita bisa bawa dia ke mediasi betul secara jadi keluarga antara PT Coca-Cola sebelum PT Mas Express ini. Sebelum ke tindak pengadilan itu, pihak itu mencoba mediasi kedua pihak. Dari pihak tergugat ini bisa melakukan mediasi. Namun di sini. Namun di sini kalau tidak bisa mediasi ini gagal. Jadi kalau mediasi ini gagal, kita lanjut Bisa bawa ke ranah litigasi. Dia bisa lanjut ke ranah litigasi dan dengan menggunakan mekanisme ADR. Itu sabar ya.
mungkin salah tidak Iya. jadi yang Wajar mas. omong lurus saya itu alternatif dispute resolution. Alternatif dispute resolution itu ADR, dan itu tuh sudah mulai diterapkan dalam sengketa di Indonesia ini. Insya Allah akan marah Ya, kita tidak marah kan? Kita tidak. Ya, jadi apa? Itu di Indonesia ini sudah diterapkan. Itu sistem ADR komersial, ya. Di sengketa komersial ini sudah diterapkan di Indonesia sistem ADR ini. Mungkin yang keempat ya, itu pembelajaran praktis. Ya. Di mana putusan ini mengajarkan bahwa yang pertama itu somasi menjelaskan tentang kerugian dan ganti rugi. Isi dari somasi tersebut. Iya. Oh, jadi pengetahuan saya itu somasi itu berisi yang pertama kesalahan dari ini pihak tergugat. Nah, kesalahan itu apa misalnya kalau dalam kasus ini kan dia melakukan prestasi dengan lambat mengirimkan barang. Terus yang kedua itu peringatan. Nah, peringatan tertulis. Nah, kalau kita mau mengganti rugi atau apa begitu, dia nanti akan dibawa ke ranah hukum. Nah, Yang jalur litigasi tadi. dia melakukan dalam litigasi. Terus yang ketiga itu kan yang pertama prestasi yang dilanggar, terus yang kedua itu dalam pengadilan, yang ketiga itu ada seingat saya itu besaran ganti rugi. Nah, dan situ langsung ada memang besaran ganti rugi. Di surat somasi tersebut. Mas, ada tiga itu. Terakhir itu ada besaran ganti rugi, ada berisi ini berapa yang dirugikan dari berapa dirugikan dan yang harus digantikan oleh pihak tergugat. Terima kasih Pak Aldi sudah melengkapi jawaban dari saya. Mungkin setelah itu ada jadi dokumen ini selain yang paling jelaskan tadi itu, dia harus terstruktur rapi begitu. Dia jelaskan supaya ini dari si pihak tergugat pada saat membaca surat somasi itu jelas. Iya, Strukturnya seperti apa? Iya, dia ini salahnya di mana? Dia melakukan manifestasi seperti apa dari gitu. Jadi dia itu istilahnya terdokumentasi dengan baik. Iya. Kita kalau melakukan surat somasi itu harus menggunakan dokumen yang dokumentasi yang rapi, agar seperti yang kakak Geral omong tadi itu, bahwa supaya jelas bagaimana ini pihak dari tergugat ini membaca bahwa dia itu melakukan kelalaiannya di mana, supaya jelas. Yang ketiga itu bukti kerugian harus terukur agar diterima pengadilan. Jadi bukti kerugiannya itu terukur sesuai dengan apa yang dirugikan. Tidak boleh melebihi itu. Kalau melebihi itu berarti itu sudah melakukan pelanggaran. Beda cerita lagi gitu. Dia itu harus terukur sesuai apa. Misalnya dia rugi yang pertama seperti tadi keterlambatan pengiriman barang tuh, otomatis itu ganti rugi. Terus apalagi peluang pasar itu otomatis ganti rugi. Gitu. Kan misalnya peluang pasar kalau hilang, biar mau di produksi sebanyak mungkin di Coca-Cola, tapi kalau peluang pasar hilang tidak ada gunanya. Otomatis penyaluran produknya kita ya terlambat. Mungkin ada brand-brand lain di luar Coca-Cola yang mungkin mendapatkan peluang pada saat Coca-Cola mengirim tapi tidak terkirim, dia bisa mengambil peluang tersebut untuk memasukkan brand-brandnya. Betul. Nah, di situ mungkin Coca-Cola mengalami kerugian sangat besar. Karena stoknya mungkin terlalu banyak tapi tidak didistribusikan. Mungkin kita tidak tahu dia punya jumlah barang yang dikirim sebanyak apa. Tapi kalau misalnya sudah kirim barang seperti ini kan tidak mungkin sedikit-sedikit. Tidak mungkin 1-2 truk kan. Iya, betul. Pasti dia ini pakai per kontainer. Begitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih saudara. Kamu sudah menjelaskan indikasi hukum mengenai perkara Coca-Cola dan juga PT Masa Express. Selanjutnya nanti pada bagian akhir saya akan menjelaskan keseluruhan dari perbincangan. Ya, betul ngobrol santai tapi ada insight, ada wawasan, ada isinya. Oke, baik. Selanjutnya mungkin saya menjelaskan secara keseluruhan dari apa yang kita ngobrol, apa yang kita bahas tentang perkara antara PT Coca-Cola dan juga PT Masa Express, di mana putusan Mahkamah Agung nomor 1435 MK dan PDT garis 2004 ini merupakan representasi penerapan pengetahuan prestasi yang dimana di
masih sebentar di mana Alur dan juga Ali jelaskan di mana asas kepastian hukum, harus legalitas yang tadi kasus legalitas, asas kegiatan, terus ada asas batas pandang di mana seorang yang melakukan perjanjian dapat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang iya. Nah, jadi di mana dalam perkara ini kan tadi yang sudah teman Aldo dan juga teman Aldo jelaskan bahwasannya si pihak penggugat PT Coca-Cola ini dia telah melakukan langkah awal di mana dia memberikan somasi terhadap si PT Express yang dimana dia sebagai penggugat dalam perkara ini. Nah, di mana PT Coca-Cola dia mengambil langkah yang tepat, ya kan? Dia sudah rasa dia sudah mengambil langkah yang tepat karena dari PT Mas Media ini sudah berkonsumasi, Mas Express ini sudah berkonsumasi, tapi dia tidak mengindahkan, dia seakan-akan tidak dia tahu, dia tidak tidak menghiraukan, kayak malas tahu, istilah kita bilang malas tahu. Iya. Dimana di situ tadi seperti teman Aldo jelaskan bahwasanya kalau misalnya dia tidak menginjakkan, tidak menghiraukan, maka ada timbul beberapa faktor. Mana tadi teman Aldo jelaskan bahwasanya ada ketidakpercayaan dari PT lain yang mau bekerja sama dengan PT Mas Express. Pasti. Ya. Dimana di situ juga kalau misalnya dia tidak mengindahkan juga pasti PT Coca-Cola ini dia mengalami kerugian. Ada peluang pasarnya juga dia dapat dimanfaatkan kecil, ya jadi kecil. Ya, selanjutnya kita lihat dari sudut pandang akademis. Nah, putusan ini dia memperkuatkan doktrin klasik di mana hukum berikat Indonesia ini bahwa unsur kelalaian, jangan si pihak tergugat dia lalai, merupakan syarat mutlak untuk ganti rugi. Itu kalau tidak salah ada dalam pasal 1243 ya? Iya, pasal berat tentang ganti rugi. Iya. Gantian dia. Tapi kalau saya tidak salah Pak Andi jelaskan. Iya, tadi. Oh iya. Itu bagian analisis juridis 1243 dia. Iya, ganti rugi. Saya pikir penjelasan dari sekarang hari tadi teman-teman bisa lihat sangat jelas analisis juridis. Jadi saya pikir tidak perlu saya jelaskan secara keseluruhan. Nah, selanjutnya ada prinsip etikat baik. Ya kan, dalam perjanjian ini harus ada prinsip etikat baik. Tapi dalam pelaksanaannya si tergugat PT Mas Express tidak melanggar asas tersebut. Dia tidak melakukan baik. Di mana asas etikat baik ini dia menjadi elemen yang tidak dapat kita pisahkan dari sebuah tanggung jawab, di mana kalau misalnya kita melakukan perjanjian, kita sebagai pihak yang melakukan perjanjian harus memiliki tanggung jawab, harus berkompeten apa yang kita lakukan harus sesuai. Maksudnya kita kan sudah melakukan perjanjian, sudah jelas. Maksudnya saya dan Pak Aldi melakukan perjanjian, itu sudah jelas kita tentukan semua. Kan ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, di mana kita bebas kami siapa saja kita berkontrak, apa isi kontrak dan di mana saja bisa dilakukan begitu. Jadi saya rasa ini sudah cukup pas, sudah cukup pas. Namun di mana PT Mas Media ini Mas Express ini kurang berkompeten dalam melaksanakan perjanjian ini. Nah, dengan demikian perkara ini tidak hanya penting sebagai pembahasan kita juga, tapi juga sebagai pedoman sebagai para pelaku usaha dan juga praktisi hukum ya, untuk membangun budaya kontraktual yang transparan, akuntabel atau tanggung jawab akuntabel, dan juga memiliki keadilan. Itu saja di podcast kami kali ini ya, pembahasan putusan Mahkamah Agung nomor 4235/PDT/2024, di mana ada PT Coca-Cola dan juga PT Mas Express, di mana PT Coca-Cola sebagai penggugat, PT Mas Express sebagai penggugat. Oke teman-teman, terima kasih kalian sudah stay melihat kami ngobrol-ngobrol santai, tetapi di dalamnya ada wawasan yang nanti mungkin teman-teman kalau bisa tangkap dengan baik, teman-teman bisa menambah wawasan kalian, nanti bisa diimplementasikan juga. Mungkin suatu saat teman mau melakukan perjanjian, jadi bisa nonton video ini sudah ada dasar biar. Oke, terima kasih sudah menonton video kami ini.
yang dia berkata mungkin kata-kata kasih kata-kata ini Tidak perlu kata-kata, yang penting buktinya.